membahas apa yang terjadi jika Bertolt beneran hancurin tembok Paradis. Apakah Wall Titan akan bangun? Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Jadi ingatkah kalian sendiri ketika berita bohong di mana pihak Rainer sudah menjebol tembok Paradis selain gerbang utama? Padahal kita tahu ini tidak mungkin. Karena pihak Rainer, Bertolt, dan kawan-kawan tidak akan berani menyerang sisi tembok lain karena berisi Wall Titan yang sedang tertidur. Itulah kenapa mereka selalu menyerang gerbang utama yang tidak ada Wall Titan di dalamnya. Mulai dari gerbang Sigasina, gerbang Maria, hingga gerbang Cross. Lalu pertanyaannya, jika seandainya Bertolt beneran hancurin sisi tembok selain gerbang, apa yang akan terjadi? Yang jelas Wall Titan setidaknya bagian kakinya mungkin akan kelihatan, atau tidak jika keseluruhan temboknya hancur dan diperlihatkan seperti yang terjadi di akhir season 1 atau di awal season 2, yang dimana wajahnya sudah nampak akibat bekas manjat oleh female Titan. Nah, apa yang akan terjadi? Kalau dilihat dari reaksi pendeta Nick, pemuja tembok, dia sangat takut dan menyuruh mereka untuk menutupi wajahnya atau matanya dari sinar matahari, karena terlihat juga mata Wall Titan sempat bergerak. Jadi teorinya begini, karena pemuja tembok ini sudah pasti kenal dengan raja tembok sesungguhnya, yaitu Reis. Karena terakhir kali terlihat Pak Pendeta Nick di dekat Frida Reis, maka mungkin mereka sudah tahu bahwa Wall Titan memang bahaya jika terkena sinar matahari, yang sebagaimana kita tahu bahwa rata-rata Miles Titan atau tidak punya akal itu bergerak saat matahari ada, sedangkan saat malam mereka cenderung tidak aktif atau dalam keadaan tidur, kecualikan pada kesembilan Titan yang punya akal ya, yang jelas mereka bisa bergerak pada malam hari, dan para Miles Titan yang dibawa pengaruh perintah keturunan raja, contohnya Beast Titan ZK yang mengendalikan para Titan di desa Ragako. Oke, balik lagi. Memang jika dibiarkan terkena matahari, apa yang akan terjadi? Ada kemungkinan bahwa Wall Titan akan sadar walaupun mereka tidak ada manusia di dalamnya, dan bukan tipe manusia yang diubah jadi Titan ya. Tapi ya, ada kemungkinan memang ia akan bergerak jika sudah terkena matahari atau cahaya, karena ia bisa melihat dunia luar. Karena kita tahu awalnya para Wall Titan itu dibuat untuk dua tujuan. Pertama, sebagai tembok Paradis untuk melindungi mereka dari dunia luar. Kedua, digunakan sebagai ancaman jika kedamaian di Paradis diusik oleh dunia luar. Walaupun ini hanya ancaman, tapi akhirnya direalisasikan oleh Eren. Yang artinya tujuan keduanya ini memang benar. Wall Titan memang akan dirancang untuk rambling umat manusia jika hari itu tiba. Maka dari itu yang bisa menyimpulkan, jika Wall Titan keluar atau melihat sebelum diperintahkan oleh Titan Perintis, dalam hal ini Eren yang memerintahkan mereka untuk rambling dunia luar dengan cara menghancurkan semua tembok di Paradis, maka Wall Titan mungkin akan aktif secara otomatis jika tanpa perintah. Maksudnya apa yang ia lihat bisa saja ia langsung akan merambling atau menginjak para manusia di depannya, karena tujuan dibuatnya memang untuk rambling. Jadi walaupun tanpa perintah, tapi secara otomatis tanpa perintah, begitulah yang akan ia lakukan, yaitu bergerak sesuai apa tujuan penciptaannya. Maka dari itu si pendeta takut akan hal tersebut dan menyuruh mereka untuk menutupi wajah Wall Titan sebelum perintah rambling itu aktif secara otomatis. Karena kita tahu memang cahaya matahari dapat mengaktifkan para Titan tanpa akal secara langsung. Jadi ya, ada kemungkinan juga kan alasan kenapa Bertolt gak menghancurkan tembok secara keseluruhan. Sudah pasti guys, Bertolt Colossal Titan tidak mau melawan Wall Titan yang sama besarnya sama dia, walaupun hanya beda 10 meter. Apalagi jumlahnya sangat banyak begitu, sudah pasti akan menarik perhatian semua umat manusia di dalam tembok. Atau teori kedua, bisa saja para Wall Titan akan diam saja karena tidak adanya perintah dari pengguna Titan Perintis. Namun alasan ia ditutup dia karena tidak ingin menimbulkan kepanikan saja. Karena kita tahu jika manusia panik maka di dalam tembok sudah pasti tidak aman lagi. Ya bayangin aja, tembok yang melindungi umat manusia dari Titan adalah Titan itu sendiri. Dan perlu diketahui juga pemuja tembok dalam kepercayaannya memang memuja tembok aka Wall Titan
yang selalu melindungi mereka dari dunia luar. Jadi mereka tetap ingin World Titan tetap menjadi tembok selamanya dan melindungi mereka, karena mereka percaya bahwa World Titan adalah dewa yang akan menyelamatkan mereka. By the way, buat kalian yang punya FB, jangan lupa ikutin halaman admin ya. Satu pengikut atau satu like dari kalian sangat berarti bagi admin. Terima kasih.